Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhyiddin Kamal SQ. Waktu dan tempat kami persilahkan. Enggak pakai ini ganti ya. Izin buka masker. Ini ada Pak Wakapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sengaja pakai teks, kalau nggak pakai teks jadi ngelantur kemana-mana. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billahi ma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para zuama, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Fauzan yang mewakili Abah Maulana Habib Lutfi yang tadi jam 5 dirawat di rumah sakit. Mohon doanya. Tadi saya nerima videonya, video call. Jadi hari kesempatan ini beliau tidak bisa bersama kita. Saya lihat video callnya di impus di rumah sakit. Mudah-mudahan pada kesempatan lain beliau akan hadir katanya, insyaallah ta'ala. Bapak Bupati, ini kiai juga, ini Kiai Haji Ahmad Marzuki, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan dari minal fatinin wal hasidin wal khasirin, insyaallah ta'ala. Bapak Kapolres yang diwakili oleh Wakapolres, Akhinal Kiram Syekh Muhyiddin Abdul Razak Al-Dimsyiki, ini namanya sama saya ini. Beliau bapaknya Syekh Mus'ab, jadi dibalik. Kalau saya, anak saya, orang tuanya Syekh Muhyiddin ini Ahmad Mus'ab Abdul Razak. Anaknya Mus'ab. Waladukin. Jadi anak saya Mus'ab juga. Jadi kembar, mirip tapi tidak sama. Bapak Dandim yang mewakili, Bapak Camat yang saya banggakan, Akhinal Kiram Sidi Haji Rahim, para asatid, ustadzat, para pimpinan organisasi, unsur NU ada enggak ini? Ada. Dan mengiringi Pak Bupati ada Pak Kesra, Pak Beni,
dan ada juga dari Basnas Kiai Haji Ahmad Marzuki, sama ini namanya ini. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, duduk di hadapan kita para bintang pemimpin masa depan dan pemimpin yang kita harapkan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Bekasi ini bisa lebih baik di masa yang akan datang, dan mohon doanya dari semua agar peringatan haul ke-48 Hadratus Syekh Al-Majari ini semuanya dijadikan amalan-amalan soleh. Kemudian saya tidak panjang lebar. Insyaallah taala ada dua penceramah malam ini. Ada Kiai Haji Ahmad Fauzan sebagai utusan dari Abah Lutfi, kemudian ada Syekh Muhyiddin. Insyaallah taala bermanfaat untuk kita semua. Yang berikutnya, Yayasan Al-Jariyah ini memiliki dua agenda. Agenda haul yang pertama yaitu Hadratus Syekh Al-Majari, yang memang tanggal sudah tradisional, tanggal 22 dan 23, jadi tidak diberubah. Ketika saya menghadap kepada Abah Habib Lutfi, 5 kali saya menghadap, 2 kali di Duren Sawit, 3 kali di Pekalongan. Alhamdulillah kelima-limanya itu subhanallah siap. Terakhir hari Senin kemarin saya menghadap di di Duren Sawit setelah pembukaan MTQ, saya menghadap lagi ke sana. Allahu Akbar, siap untuk hadir Habib Lutfi. Dan mudah-mudahan saya menawarkan tanggal 4 besok di Selang di pagi hari. Kalau memang nanti tanggal 3 di Duren Sawit beliau siap, insyaallah taala. Kalau tidak ada halangan di Selang nanti tanggal 4 hari Sabtu pagi, insyaallah taala. Nanti dimusyawarakan oleh keluarga. Berikutnya, alhamdulillah ketika pembukaan MTQ Pak Bupati berpantun. Saya juga berpantun pada saat ini. Ke kampung nanti dijawab cakep gitu ya. Ini saya balas beliau ini paren pantun ketika MTQ. Belum. Ke kampung Ceger lewat sungai bagai kanal. Naik motor merek Suzuki. Salam kenal kepada Bupati Bekasi yang sekarang dan yang akan datang, Kiai Haji Marzuki. Aplaus. Peringatan malam ini di masjid yang dulunya musola, namanya musola santri, yaitu dibangun 1886. Sudah beberapa kali direhab, dan ketika menjadi masjid tahun 1914, masjid ini sudah direhab beberapa kali dan akan memiliki tiang 30 tiang, sama dengan 30 juz Al-Quran. Dan masjid yang satunya ada di Selang. Saya beri nama Masjid An-Nawawiyah, dan memiliki, bukan akan, tapi sudah memiliki tiang 114 tiang. Bupati dulu beliau berkunjung ke tempat saya, ingat yang masjid tiangnya banyak ya. Jadi 114 tiang di sini, 30 tiang sama dengan 30 juz Al-Quran. Di Selang 114 tiang sama dengan 114 surah Al-Quran. Insyaallah taala kalau Abah Lutfi bisa hadir, beliau akan melihat masjid yang banyak tiangnya tapi orang sembahyangnya nggak ada. Jadi tiangnya aja yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi riwayat singkat yang dibacakan oleh salah satu buyut adalah merupakan satu kenangan lah kepada atau untuk kami semua.
bahwa Ki Jahari adalah bagian daripada 9 pejuang ulama di Kabupaten Bekasi ini yang memang karomah-karomahnya yang sering disaksikan oleh masyarakat. Akhirnya kepada hadirin, saya atas nama Sohibul Bait mengaturkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangan. Dan kita udah berusaha menghadirkan Maulana Habib Lutfi, tapi Allah yang menentukan. Seperti ungkap apa itu, al-insanu bidu'a, Allahu bil qada. Jadi manusia hanya berusaha, berencana, tapi Allah yang menentukan. Maka dari itu, yuk kita sama-sama kita dengarkan nanti penceramah kita. Dan mohon maaf juga nanti Pak Bupati setelah sambutan ini, beliau ada acara lain. Tadi sudah membisikkan saya, setelah sambutan nanti beliau akan meninggalkan tempat ini. Ya. Sampai ketemu nanti tahun yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Lanjut sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bupati Bekasi kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki SE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker. Karena menurut WHO, bagi orang yang sudah 2 kali vaksin boleh membuka masker pada saat dia sendiri di dalam kamar. Salah ya? Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengklarifikasi dulu bahwa saya sebenarnya bukan Kiai Haji, tetapi Ahmad Marzuki saja. Yang jelas itu Marzuki banyak temannya para kiai, itu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Razak Adimashki, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Fauzan, selamat datang Kiai. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, guru saya Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal sebagai pimpinan dan keluarga besar Yayasan Al-Azhariyah. Yang saya hormati unsur Muspidah, hadir di sini Bapak Kapolres yang diwakili oleh Wakapolres, juga Pak Dandim atau yang mewakilinya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, para pimpinan badan lembaga hadir di sini, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Badan Wakaf Indonesia,
Badan Amil Zakat Nasional, dan kalau hadir Ketua dan Pengurus PCNU Kabupaten Bekasi. Dan yang saya hormati hadirin wal hadirat yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim dari kami. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuwajjah dalam rangka menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul yang ke-48 Al-Maghfirah lahu Bapak Kiai Haji Jahari Al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang tengah kita hadiri pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta dicatat sebagai amal ibadah yang dapat menghantarkan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mendidik kita, dan mengangkis kita dari alam yang penuh kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yakni Islam dan iman. Hadirin wal hadirat yang sangat saya banggakan, sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya COVID di negara ini masih ada. Oleh karenanya kita jangan lengah. Kita harus tetap disiplin dalam menjalankan prokes. Kalau tidak bisa 5M, usahakan 3M. Kalau tidak bisa 3M, usahakan minimal 2M. Apa itu 2M? Pakai masker dan juga ya sebisa mungkin menjaga jarak. Jadi saya tadi pas hadir di sini saya agak merinding karena banyak yang sudah tidak pakai masker, kemudian jaraknya juga tidak dijaga. Tapi saya yakin karena di majelis ini dibacakan selawat Nabi, insya Allah apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Amin. Saya kira saya tidak akan mengupas tentang apa itu maulid, karena saya yakin setelah ini masih banyak para kiai-kiai yang akan bercerita tentang hikmah maulid. Akan tetapi saya kira maulid bukan sekedar kita seremonial, bukan sekedar kita peringati, tetapi yang jauh lebih penting bagaimana mengimplementasikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon izin habis ini karena saya masih ada agenda lagi. Tetapi saya mohon mudah-mudahan ketidakhadiran Asy-Syaikh Habib Lutfi bin Ali bin Yahya malam ini tidak hadir, mudah-mudahan tidak membuat kecewa para hadirin, karena gantinya insya Allah juga akan memberikan mau'izatul hasanah, dan insya Allah beliau juga sangat mumpuni untuk kita dengarkan. Jadi saya berharap tunggu sampai acara ini selesai, sampai beliau nanti memberikan ceramah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya Pak Bupati, saya di sini dulu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bekasi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan tugas-tugas berikutnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada acara inti pada kegiatan pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah. Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Fauzan. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Siapa? Buya sehat. Amin. Beliau sudah main ke kantor saya, tapi saya belum main ke kantor beliau. Karena ya, santri di Wanajaya kalau beliau. Tapi saya belum main ke beliau. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Untuk Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Razak Ad-Dimsyaki dari Syria, dan akan diterjemahkan oleh Ki Haji Abdul Karim. Illa Syekh Muhyiddin Abdul Razak fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. تقف عن يميني سيدي أفضل. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هذا اليوم السعيد يوم أغر
يطل علينا بأقماره وشموسه السادة العلماء الذين توجوا هذا المجلس المبارك، وإن الله تبارك وتعالى ليشير إليهم في كتابه الكريم قائلا برمز الإشارة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dikumpulkan dalam satu acara yang mana acara ini telah diberikan satu kehormatan, satu mahkota dengan dihadirinya para alim ulama yang mana telah diisyaratkan di dalam Al-Quran dengan sebuah simbol yang Allah sebutkan, yang Allah firmankan. Dengan firmannya, dengan mereka lah, dengan para ulama lah, bagai yang diberikan perumpamaan oleh Allah sebagai bintang. أعطونا مايك غير هذا بدلوه سيدي. الشيخ عبد الكريم هو الأصل، إذا ما ترجم سيدي أنا كلامي لا يفهم. Ulama dibagaikan seperti bintang. Siapa yang berpegang teguh, siapa yang berpegangan dengan para alim ulama, niscaya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. نعم تفضل. أيوة الله يجزيك الخير. نعم. وأخطأ من قال أن مثل السادة العلماء كمثل الشمعة يحترقون ليضيئوا درب الآخرين، فهذا مثل خاطئ، إنما هم أقمار هداية وشموس معرفة، من لاز بهم هدي إلى صراط مستقيم. Sungguh keliru bagi orang-orang yang mengungkapkan ulama itu bagaikan sebuah lilin, yang mana lilin akan habis dirinya demi menyinari selainnya. Akan tetapi ulama itu kalau kita mau memberikan umpamaan, maka mereka bagaikan rembulan hidayah dan juga matahari ma'rifat. نعم. ثم أتوجه إلى من رتب هذا الحول المبارك، أخينا الأكبر الشيخ مخ الدين حفظه الله تعالى ورعاه، الذي يرعى هذه النهضة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى له الخير والعون يا رب العالمين. Kemudian beliau memberikan salam penghormatan kepada ketua atau pimpinan peringatan haul Wali Allah Kiai Jahari dan Maulid Nabi, yaitu yang mulia Kiai Haji Mukhiddin, dan mudah-mudahan beliau beserta jajarannya mendapatkan pahala atas jeripayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nashkuru Rais al-Hukumah Ahmad Marzuqi hafizahullah ala ma athafana min kalimatihi al-mubarakah wat-tayyibah wan-nasaih al-hammah. Kemudian juga beliau memberikan salam penghormatan kepada Bapak Bupati yang telah memberikan kesempatan untuk beliau menyampaikan tausiah, dan juga beliau berterima kasih atas apa yang telah diarahkan oleh Bapak Bupati. Wa nashkurullah tabaraka wa ta'ala an jama'a Allah azza wa jal fi hadhihi al-bilad at-tayyibah at-tahirah baina sya'biha wa hukumatiha. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan oleh Allah di negara yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan, di tengah-tengah berbagai macam pemahaman dan juga keyakinan. وقالوا قديما أيها السادة في هذا المقام الدين أس يعني أساس والسلطان حارس وما لا أس له ينهدم وما لا حارس له يضيع. Ulama terdahulu telah berkata bahwa
agama itu bagaikan pondasi, dan para pemimpin bagaikan para penjaga pondasi tersebut. Maka negara yang tidak kuat agamanya, dia akan hancur. Dan negara apabila pemimpinnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik, niscaya negaranya akan diacak-acak dan dirusak atas apa yang telah ditetapkan. Wa amma anni aqumu ayyuha as-sadah maqam al-habib Lutfi shafahu Allah tabaraka wa ta'ala wa afah, فهذا ثوب كبير جدا ألبستموني إياه فما أنا إلا عبد ضعيف وطالب علم صغير أسأل الله أن يتقبل منا جميعا يا أرحم الراحمين. Kemudian beliau menyampaikan kata tawadhu'nya beliau, kalau saya sebagai pengganti daripada Maulana Al-Habib Lutfi, ini umpama saya diberi pakaian yang pakaiannya kebesaran, lebih besar daripada tubuh saya. Kita doakan beliau Maulana Al-Habib mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat takdir bisa berjumpa dengan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amma ba'du ayyuha as-sadatul kiram, wa nahnu najtami'u fi hadha al-hawl al-mubarak alladhi ta'awwadna أن نسمع الخير من أهل الخير وأن نسمع النصيحة والرشد، لأننا في هذه الأيام التي امتلأت بالفتن في مشارق الأرض ومغاربها لا بد لنا أن نجتمع بالعلماء الحكماء أصحاب الرشد فنهتدي بهديهم ونسير على سيرهم. Dan pada peringatan seperti ini kita sudah terbiasa untuk apa? Untuk mendengarkan arahan bimbingan daripada para murabbi yang bijak. Dengan arahannya kita harus mendengarkan dan mentaatinya. Tanpa mereka kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal hikmata as-salihata la taqul min kalami Maulana Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Dan ada satu hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Beliau menyampaikan, janganlah engkau berteman, berpanutan kepada orang yang perilakunya sendiri tidak mengajak kita, tidak mengangkat kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jangan berkudua kepada orang yang ucapannya sendiri tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal Qur'an al-Karim ayyuha as-sadah lam yughfil kalimat as-suhbah was-sahib li'annaha min ahammi muqawwimati as-sadaqah. Al-Qur'an tidak meninggalkan pentingnya kalimat suhbah, berkudua dengan orang yang kita teladani. Kenapa? Ya, sebab kedua ini tidak bisa dipisah, memiliki ikatan yang kuat di dalam menunjukkan sebuah hubungan antara pertemanan kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Lahizu anna Allah zakaraha bin nas sahibihi. Di mana Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, tatkala itu Allah menghikayatkan kisah tentang Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, di mana Allah menceritakan bahwasanya Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, idh yaqulu li sahibihi, beliau bersabda kepada sahabatnya, janganlah kamu bersedih karena Allah bersama kita. Fadallat hadhihi al-kalimatu kalimatu sahib ala ahammiyatiha fil Qur'anil Karim. Maka ini menunjukkan dari kalimat sahib ini betapa pentingnya sahib atau seorang panutan di dalam hidup kita untuk dekat dengan Allah. Wa rasuluna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam akkada ala hadhihi al-ma'ani al-'azimati asy-syarifah faqala sallallahu alaihi wasallam masalu jalisi as-su' wa jalisi al-khair كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك هذا الصاحب الصالح
إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة نتنة وهذا الصاحب السيء والعياذ بالله. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan makna sahib di dalam Al-Quran tadi dengan sabdanya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, atau kita ganti dengan panutan yang baik dengan panutan yang buruk. Di mana panutan yang baik itu umpama orang yang penjual misik. Ada kalanya kita bisa mendapatkan kewangian itu dari wangi misik, ima kita membelinya atau kita diberikannya atau kita dioleskan olehnya dengan minyak misik itu. Niscaya kita akan kewangian juga. Atau kalau tidak mendapatkan wangi misik itu, kita duduk bersamanya akan mencium wanginya. Itu teman yang panutan yang baik. Sedangkan teman yang buruk atau panutan yang buruk itu diumpamakan seperti tukang pandai besi. Dekat dengan dia, jangankan kita mengikuti perbuatan dia, kita dekat dengan dia pun kita akan mencium baunya. Itulah perumpamaan panutan yang baik dan panutan yang buruk. Wa qadiman qalu ayyuhas sadah as-sahibu sahib. Maka dari dulu para ulama telah berkata bahwa yang namanya sahib itu akan menarik perhatian dari tabiat kita. Wa min syawahidil lughatil arabiyyah fi maqamil jazm. انتبهوا أيها السادة هنا في إشارة في مقام شواهد اللغة العربية في مقام الجزم. قالوا الجزم وليس الجزم الجزم. قالوا كما تكن يكن قرينك. هذه مسألة محسومة مجزومة. Dan ada salah satu syahid dari sastra Arab yang mana ini perkataan ini pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Yang mana dikatakan bahwa bagaimana dirimu maka temanmu pula akan mengikuti kamu. Maksudnya kita ini akan mengikuti teman kita atau teman kita akan mengikuti kita pasti. Kalau kita sudah berteman dengan dia waktu yang lama. Wa qalu aidan ayyuhas sadah kama takun yakun qarinuka was-sahibu sahib. وأنت أيها الإنسان على دين خليلك. هذا كلمة الدين هنا أيها الأحبة ليس بمعنى التدين، بمعنى ماذا تفكر، ماذا تريد أن تفعل، ماذا تريد أن تفعل في هذه الحياة الدنيا. فأنت على دين صاحبك كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Beliau berkata bahwa sebagaimana tadi disampaikan bahwa panutan itu akan menarik perhatian kita. Itu telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu akan mengikuti orang yang kita dekati. Memang di situ menggunakan kalimat din agama, namun maksud daripada agama itu adalah kebiasaan kita, perilaku kita, sehari-hari kita. Kita ini hidup mengikuti orang yang kita cintai, orang yang kita dekati. Bagaimana dirinya, maka kita akan mengikuti seperti dia. Wa qalu aidan qul li man tusahib wa ana aqulu laka man ant. Fa idza aradta an tata'arraf ala insan is'al an asdiqaihi wa ashabihi. Sama juga, kalau kita ingin tahu, ya misalkan saya ingin tahu siapa diri kamu, cukup saya bertanya siapa temanmu. Karena dirimu akan terlihat dari siapa temanmu. Tura ayyuhal ahibbah, ma alladhi jarrani li hadhihi al-kalimat wa hadhihi al-muqaddimat. Beliau berkata, apa yang membuat saya ingin menyampaikan hal demikian? ابتلينا أيها السادة في هذا العصر الذي نحن فيه ببلاء وكاد أن يستشري في الأمة وينتشر انتشارا كبيرا، ألا وهو مشكلة التشدد في الدين.
وهذا من أخطر المخاطر على عقيدة الإنسان المسلم. Di zaman kita sekarang ini beliau menyaksikan banyak di antara kita yang sudah tertimpa satu penyakit, yang penyakit ini sudah melebar ke seluruh lapisan masyarakat, yaitu memiliki sikap ekstremis atau menyampaikan agama dengan penyampaian yang kasar. والتشدد أيها الأحبة مرض في الحقيقة، هو مرض في العقل، مرض في القلب، مرض في التفكير. Karena sikap tersebut itu adalah bagaikan penyakit, entah itu penyakit dalam pemikiran kita atau di dalam hati kita. وإنه لخطر عظيم كبير على شرائح الشباب في المجتمعات الإسلامية. Dan sikap itu akan menjadi pengaruh bahaya yang amat besar, khususnya bagi para pemuda dan pemudi. نحن لا نخاف على كبير سن أن يأتي إليه واحد ويتلاعب له بعقله فيجره إلى التشدد، إنما نخاف على الشباب هؤلاء من التشدد. Kami tidak khawatir kalau yang memiliki sikap tersebut dari orang-orang yang sudah lansia. Justru yang kami khawatirkan itu apabila sikap itu munculnya dari para pemuda. الآن تشدد في صلاته، تشدد في وضوءه، تشدد في اعتقاده، رمى الناس بالتكفير. Dan orang tersebut nanti yang punya sikap tadi, ekstremis itu, dia akan mulai menyempitkan pemahaman agama di dalam wudunya, salatnya. Lama kelamaan akhirnya orang yang punya pemikiran begitu akan mengkafirkan orang lain yang tidak sama dengan kita. Saya tidak sebut mereknya. Kayaknya semua sudah pada tahu siapa mereka. Wa nabiyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' fi khutbatihi asy-syahira allati qama ulama'una bit-taghanni biha bisharhiha wa tahliliha wa al-wuquf 'inda mawadhi'iha التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. لا ترجعوا كفارا أي لا ترجعوا مكفرين لبعضكم البعض. Dan jangan lupa dengan khutbah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada'nya beliau, yang mana khutbah ini sangat memberikan satu pengaruh yang besar buat kita, dan bahkan ulama-ulama kita sudah mengupas tuntas dengan tentang khutbah ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian kembali setelah aku menjadi kufaran. Dan beliau memaknai arti kufaran ini adalah mukaffirin. Kamu janganlah menjadi orang-orang yang mengkafirkan orang lain setelah wafatnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'ilmihi sallallahu alaihi wasallam أن هذا التشدد الذي سيدخل على البلاد والعباد في الخطورة في مكان عظيم. إن أبناء البلد الواحد إذا اقتتلوا على الكفر والعياذ بالله من أعظم المشكلات التي تدخل على الدول. Karena Rasulullah telah mengetahui betul bahwa nanti setelah beliau wafat, sepertinya akan banyak orang-orang yang memiliki sikap seperti itu, mengkafirkan orang lain, sehingga satu negara, satu daerah, bahkan satu keluarga pun bisa saling bunuh-bunuhan gara-gara apa? Masalah takfir atau mengkafirkan satu sama lain. Wa ma min insanin ayyuhal ahibba yarmi akhahu al-muslim bil kufr illa ba'a biha ahaduhuma ya hadza kafir haqiqatan aw hadza kafir haqiqatan. Karena tidak ada satu orang muslim yang mengkafirkan muslim lain, melainkan salah satunya mungkin akan terjadi menjadi orang kafir. Ima yang mengatakan dia adalah menjadi orang yang kafir atau yang dikatakan itu. Wa bima anna hadzal majlis al-mubarak yadhummu sharihatan min al-muslimin wal muslimat fi hadzal maulid asy-syarif al-mubarak asiqu kull al-wusuq bi ikhwanina asy-syabab annahum laysu 'ala at-tashaddud. Dengan keberkahan majlis ini, saya sangat percaya dan yakin bahwa para pemuda yang hadir di sini bukanlah golongan mereka. Wa hal tazunnuna ayyuhal ahbab anna sadatana aqtab as-sufiyya radhiyallahu anhum
وقفوا من دون أن يتخذوا موقفا من هذا التشدد؟ Apakah kalian pernah menyangka bahwa guru-guru kami, para mursyid dan para murabbi, para ulama sufi, apakah tidak akan mempertahankan akidah kita dari mereka-mereka yang memiliki sikap ekstremis tersebut? Innal haqiqata allati tatajalla wadihatan amama uyunina anna as-sadd al-mani' wal qal'ata al-qawiyyah ماذا أصفه أيضا كهذه الدعامة تماما وقفوا رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله تعالى عنا خيرا سدا منيعا في مواجهة ذلك التشدد. Karena mereka para mursyidun, para ulama sufi itu bagaikan benteng dan tiang yang kuat, yang mana kita bisa berlindung di dalam benteng tersebut untuk apa? Menangkis daripada tuduhan-tuduhan orang-orang yang ekstremis itu. فجمعوا إخوانهم على ذكر الله تبارك وتعالى وجمعوا إخوانهم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا إخوانهم على الخير وقالوا لهم تمسكوا بهذا الدين الحنيف الذي هو الدين الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Maka mereka senantiasa mengumpulkan kita di dalam perkumpulan untuk berzikir kepada Allah dan bersenandung salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan kita dalam kebaikan sehingga kita akan mendengar nasihat dan wejangan dari mereka, para guru-guru kita, untuk berpegang teguh dengan agama yang mulia ini dengan sikap yang tidak terlalu kasar, tidak terlalu ekstremis, menjadi agama yang wasata. وكذلك علماؤنا من قبل أيها السادة قاموا مدافعين عن هذا الدين، فلقد ألف إمامنا الغزالي رحمه الله كتابا سماه التوسط في الاعتقاد. Maka dari sejak dahulu ulama-ulama kita senantiasa membentengi kita dalam akidah kita. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali, ya, beliau mengarang satu kitab tentang sikap yang baik dalam beragama dengan judul At-Tawassutu fil I'tiqad. Wa kataba maulana wa ustazuna wa shaykhuna wa murabbina Al-Allama Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfur rahimahullah kitaban sammahu Al-Wasatiyyatu fil Islam. Dan juga guru kami Maulana Syekh Muhammad Abdul Latif Saleh Farfur, beliau juga mengarang buku tentang sikap beragama yang baik yang diberi nama Al-Wasatiyah fil Islam. لذلك أيها الأحبة اعلموا أن هذا التشدد ليس خطرا على فرد من أفراد المجتمع، إنما هو خطر على الأمة الإسلامية جمعاء. Maka sikap tasyadud ini bukan berbahaya untuk satu orang saja. Justru sikap tasyadud ini, orang yang ekstremis kalau ada di tengah-tengah kita, ini akan membahayakan semua masyarakat. لأن من وراء هذا التشدد التكفير ومن وراء التكفير القتل. Karena kalau dibiarkan, kita akan menyaksikan di balik semua sikap mereka itu adalah mengkafirkan kita. Kemudian setelah mereka mengkafirkan, mereka akan menghalalkan darah kita dan terjadilah saling membunuh. فما أحوجنا اليوم إلى العلماء الحكماء ساداتنا الصوفية المرشدون المربون الكرام الذين يربون هذه الأمة على الفكر الوسط. Maka yang kita butuhkan pada zaman sekarang ini adalah para ulama yang murabbi, yang mereka adalah orang-orang yang bijak, para aulia, para sufi yang akan mengajak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekerasan dalam penyampaiannya. ومن عاد هذا المنهج أعداء هذا المنهج أتحداهم أيها السادة أنهم جالسوا صوفيا حقيقيا. ما جالسوا صوفيا حقيقيا. Adapun mereka yang tidak berpaham sama dengan kita, saya meyakini dan saya akan menentang mereka, karena mereka itu tidak pernah duduk dengan orang-orang sufi
sehingga mereka berani menentang dan menyerang ulama-ulama sufi. إنما سمعوا أخبارا من بعضهم التقطوا مقاطع من اليوتيوب اجتزأوها من أنفسهم رأوا فيها خللا فصاروا أعداء للتصوف. Karena mereka tahu tentang sufi itu hanya melalui YouTube, video atau berita-berita yang mereka dengar. Kemudian mereka ambillah penggalan-penggalan video itu dan mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Tujuannya adalah untuk menyerang para tariqah-tariqah, para ulama-ulama sufi. وقد جاء في الحديث القدسي أيها السادة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Sedangkan telah diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa barang siapa yang memusuhi satu wali dari para wali-wali Allah, maka Allah mengumandangkan perang dengan dia. وكلمة الحرب معرفة بألف ولام أي هذا الحرب المعهود الذي ذكره الله في القرآن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Dan kalimat al-harb ini dikasih dengan al. Ini menandakan al-harb ini telah diketahui oleh kita, yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah memberikan izin dan Allah mengumandangkan dengan perang, yang mana perang ini akan dilakukan oleh umat Islam. فيا أيها السادة الأحباب اصحبوا أهل الله اصحبوا الصالحين اصحبوا الذاكرين وعضوا عليهم بالنواجذ فإننا في فتن آخر الزمان. Maka dari itu beliau mengajak kita untuk bersuhbah, untuk berqudwah dengan para orang-orang soleh, untuk menteladani mereka agar kita tidak keluar dari manhaj mereka dan kita berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimallahu al-qa'il wa bihi akhtumul kalam ishab adh-dhakirin qadruka ya'lu wa la tashab man fil khati'ati yaghlu waj'al asy-syar'a laka mawridan wa maqama inna man bis-syar'i ihtada la yadhillu. Kemudian beliau menutup ceramahnya dengan lantunan syair. Ishab adh-dhakirina, bersuhbahlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. qadruka ya'lu, Yang mana dengan bersahabat dengan mereka, niscaya martabat kalian akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu berteman, bersuhbah orang-orang yang mana di dalam kesalahan mereka mereka saling bertengkar dalam kesalahan mereka. Yang mana keadaan mereka itu adalah keadaan yang salah. Maka biarkanlah jadikanlah syariat itu tempat kamu untuk berlindung, untuk kembali dalam setiap perbuatan orang-orang yang mencoba merusak agamamu. Maka dengan berpegang teguh dengan syariat, kita akan mendapatkan hidayah dan tidak akan tersesat di dunia ini. Hafizu ala mahabbatikum li ba'dikum al-ba'd, hafizu ala hadhihi al-majalis at-tayyibah, hafizu ala asyakhikum ayyuhal ahbabul kiram. Maka jaga ya, kita jaga majelis kita, kita jaga pertemanan kita, bersuhbah kita dengan para ulama-ulama. Allah niscaya akan menjaga kita semuanya. أشكر شيخنا الشيخ مخي الدين على هذه المشاركة الطيبة وأشكر الحاضرين جميعا وأستبيح العذر من سادة أهل الله رضي الله عنهم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan beliau tadi mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ki Haji Muhyiddin dan juga kepada antum semua sekalian yang bersedia untuk mendengarkan tausiahnya, dan beliau juga meminta maaf kepada guru kita Syekh Rahimuddin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir kami sampaikan kepada Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Razak Ad-Dimsyaki atas tausiah, nasihat-nasihat dan untayan hikmah yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara terakhir, penutup dan doa yang akan dipimpin oleh Sayyidina Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Jahari
kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru azimi sultanih. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruh. Fa ahluna anta an tuhmad wa ahluna anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa anta bikulli syai'in alim. Allahumma anzil alaina min barakatis samaa wa akhruj lana min khairatil ard wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina wa kulli arzaqina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud du'a. Allahumma la tada' lana fi makanina hadha illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa aslahtah ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا واسع الفضل والرحمة تولي أمورنا وأحسن خلاصنا كلنا ولا تكن علينا كلنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا وانصرنا بما تنصر به أولياءك استعملنا يا الله بما تسغل به أحبابك دلنا بهدايتك لما يرضيك عنا وخذ بنواصينا إليه جل بيننا وبين ما يعصيك واصرفه عنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وتب علينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وتب علينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أمتنا عائشة بنت حجي نائم وتمدها بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن عليها بالشفاء العاجل وألا تدع فيها جرحا إلا دويته ولا ألم إلا سكنته ولا مرض إلا شفيته وألبسها يا الله ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا وشافيها وعافيها واعف عنها واشملها بعطفك ومغفرتك وتولها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah kita tiba di puncak acara. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini, setiap langkah yang kita jalani dari rumah kita masing-masing mendapatkan tercatat sebagai pahala amal soleh yang akan menjadi timbangan pemberat amal soleh kita di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pembawa acara pada kegiatan malam hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kita bertemu kembali di tahun yang akan datang.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil. Mohon tidak ada musafahah. Para jamaah sekalian, mohon tidak ada musafahah. Silahkan pulang dari pintu yang sudah disiapkan oleh panitia.